Suara air yang gemericik mampu membuat kita itu sedikit tenang, bisa digunakan sebagai musik relaksasi ya, dengan suara yang tenang sekali. Dan di sebelahnya itu juga terdapat batu-batu kecil ya teman-teman. Dan untuk airnya pun lumayan cukup jernih untuk di tempat ini. Meskipun tadi sempat diguyur hujan, tapi tidak mempengaruhi dari perubahan air di sini. Terdapat juga rumput-rumput ilalang yang tumbuh di sekitaran air ini ya. Dan di sini saya juga kurang tahu kemana aliran air ini akan berakhir. Bisa saja langsung ke sungai ataupun ke laut. Jadi untuk jalan di sini harus hati-hati ya, karena kan biasanya itu batunya sedikit agak licin, bisa membahayakan diri kita sendiri sewaktu melintasi kawasan ini. Mendengar suara air sekaligus mendengarkan pula suara burung-burung yang berkicau dengan merdunya ya, burung-burung liar. Tempat ini bersebelahan dengan sawah-sawah yang berada di sekitar sini ya. Mungkin nanti saya akan sedikit mereview atau berkeliling di sekitaran sini untuk mencari video supaya memiliki stok video yang cukup, supaya setiap hari itu tidak keluar rumah untuk mencari video. Jadi bisa mengupload sering ya, mungkin setiap hari, tergantung adanya video atau tidak. Jadi kalau terlambat biasanya itu saya sudah habis stok video saya dan harus keluar rumah untuk mencari video. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman jika suatu saat saya telat mengupload video. Apalagi musimnya itu masih hujan. Jadi kadang-kadang itu sedikit agak malas jika harus keluar rumah sewaktu hujan. Maka dari itu setiap kali saya keluar biasanya mencari video yang cukup lah atau banyak, supaya tidak terlalu sering keluar rumah. Nah, bisa dilihat alirannya ya. Ya meskipun tidak terlalu besar, tapi ya cukup membuat kita itu sedikit agak tenang sewaktu mendengarkan suara gemericik air. Dan mungkin teman-teman juga mendengarkan suara motor ya. Ya memang di sini dekat sekali dengan jalan raya, jadi sangat jelas terdengar. Apalagi di sini tempatnya juga di atas.
Mungkin ini kalau ada ikannya cukup enak ya untuk menangkap, karena kan tempatnya itu tidak terlalu luas dan airnya pun jernih, jadi bisa kelihatan jika ada ikannya. Tapi sejauh ini saya tidak melihat penampakan dari ikan tersebut. Mungkin kalau kepiting atau yoyo itu ada ya teman-teman, biasanya di balik dari batu-batu tersebut, bersembunyi di balik batu. Bisa dilihat kan batunya itu sudah berlumut. Bisa dibayangkan betapa licinnya jika kita menginjak batu tersebut. Tidak lucu jika harus jatuh ke tempat ini, bisa basah kuyup. Itu ada rumput ya, biasanya diambil oleh warga untuk pakan ternak, kambing maupun sapi. Ini cukup tinggi ya. Kalau naik ke atas, namanya adalah gampeng kalau di sini teman-teman. Mungkin di tempat lain namanya berbeda ya. Dan untuk aliran air ini pun sepertinya cukup panjang sekali. Jadi tidak mungkin saya harus menelusuri sampai ujung ya. Mungkin diam di sini saja sudah cukup. Dan supaya lebih tenang untuk menikmati cerita yang tersaji. Kenapa saya tidak terlalu berat, dikarenakan takutnya nanti mengganggu teman-teman sewaktu membaca cerita. Supaya lebih tenang, makanya sedikit tidak banyak bergerak, tapi masih menunjukkan kehidupan dari video tersebut, supaya tidak dianggap sebagai konten berulang ya. Yang terpenting lagi, karena ada suara penjelasan, itu yang penting untuk konten yang seperti yang ada di channel kesayangan kita ini, konten cerita ya. Dan mungkin di sini saya juga tidak terlalu banyak bicara, supaya teman-teman juga bisa mendengarkan suara gemericik air. Jadi saya bicara sedikit-sedikit. Nah, di tepi gampeng ini juga terdapat sebuah sumber air ya teman-teman. Ya mungkin inilah yang membuat air di sini menjadi jernih, dikarenakan berasal dari sumber yang kecil seperti ini. Dan ini biasanya bisa kita minum secara langsung, dikarenakan airnya itu masih jernih, murni, dan bebas dari yang namanya apa itu, polusi atau sejenisnya ya. Saya juga kurang terlalu memahami. Ya memang beginilah jika daerah yang masih terdapat banyak sekali jenis-jenis pohon yang masih bisa menghasilkan sumber mata air yang tidak sedikit. Meskipun musim kemarau, tapi jarang sekali di daerah sini itu mengalami yang namanya kekeringan air atau kekurangan air. Meskipun kapasitasnya tidak
sebesar sewaktu hujan ya. Dan sudah terasa sedikit agak capek ya memegang tripod. Ya beginilah perjuangan mencari video teman-teman. Tidak bisa dianggap enteng atau remeh. Ya, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat teman-teman atas supportnya selama ini yang telah teman-teman berikan kepada channel ini. Dan bagi yang baru menemukan, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dan salam hangat. Tetap dukung terus channel ini supaya kedepannya lebih berkembang lagi dan dapat membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten lainnya yang bertujuan untuk menghibur teman-teman khususnya di kala senggang. Ya, dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan tombol lonceng kalau saya masuk video terbaru. Teman-teman tidak akan ketinggalan dengan ceritanya ya. Ya, sempat terdengar suara sirene ambulan ya. Mungkin sedang membawa pasien. Saya mencoba berdiri teman-teman karena capek sekali memegang tripod sambil jongkok ya. Nah, inilah sumbernya teman-teman.